Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala penyakit yang telah mewabah di dunia ini, dan mudah-mudahan kita doakan wabah ini cepat hilang dari muka bumi ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum like dan subscribe, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi yang akan disampaikan mengenai materi soal-soal pembahasan soal-soal untuk PPPK tahun 2021. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, kita untuk video yang ke-27 ini atau video bagian ke-27 ini kita masih membahas soal-soal tryout tes PPPK tahun 2021 ya Bapak Ibu ya, bagi guru. Karena untuk guru ini banyak sekali yang harus kita bahas, sehingga soalnya pun banyak sekali, tapi kita kupas 10 soal aja tiap bagiannya ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, kita langsung aja ke pembahasan ke soal nomor 1. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pada mengetahuinya, sudah tahu untuk soal nomor 1 ini tidak ada masalah bagi Bapak Ibu, tapi kita coba bahas Bapak Ibu ya. Naskah proklamasi yang asli diketik oleh A. Sukarni, B. Sultan Syahrir, C. Fatmawati, D. Sayuti Melik, E. Sujud. Nah, jadi naskah proklamasi yang asli ini diketik oleh Sayuti Melik ya, karena Sayuti Melik ini memiliki peran untuk mengetik naskah proklamasi. Jadi isian untuk soal nomor 1 ini adalah D. Sayuti Melik. Oke Bapak Ibu, kita lanjut karena untuk soal nomor 1 ini saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal semuanya, tak ada masalah. Kita lanjut ke soal nomor 2 Bapak Ibu. Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta sebelum proklamasi dilakukan di A. Rengas Dengklok, B. Bandung, C. Bogor, D. Yogyakarta, E. Jakarta. Ini juga saya yakin Bapak Ibu sudah pada mengetahuinya, tidak ada masalah, meskipun sekarang untuk pelajaran sejarah ini sudah banyak berkurang Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa atau masih Bapak Ibu ingat. Oke Bapak Ibu, malam sebelum pembacaan naskah proklamasi Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda, keduanya dibawa ke Rengas Dengklok, tujuannya agar tidak dipengaruhi oleh Jepang untuk menunda kemerdekaan. Nah, jadi tujuan dari diculiknya Pak Karno dan Bung Hatta ini agar tidak dipengaruhi oleh pihak Jepang Bapak Ibu ya, agar tidak dipengaruhi oleh pihak Jepang untuk menunda kemerdekaan. Nah, jadi peristiwa penculikan ini
dilakukan oleh gulungan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Ya, dibawa ke Rengas Dengklok. Berarti isian yang tepat untuk yang A ini adalah Rengas Dengklok. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu sudah tidak ada masalah lah Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tanggal 26 Oktober 1928. B. 27 Oktober 1928. C. 28 Oktober 1928. D. 29 Oktober 1928. E. 30 Oktober 1928. Bapak Ibu sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat pembahasannya. Kongres Pemuda II menghasilkan Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi, isian untuk nomor 3 adalah yang C, 28 Oktober 1928. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi dengan soal nomor 4. Sultan Syahrir memberikan peran dalam sampainya Indonesia kepada kemerdekaan, yaitu yang A, mengetikkan naskah proklamasi, yang B, memberikan kabar kekalahan Jepang melawan sekutu, yang C, menculik Soekarno dan Hatta, yang D, mengibarkan bendera merah putih, yang E, menjahit bendera merah putih. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Untuk mengetik, kita sudah pada tahu yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik Bapak Ibu ya. Berarti yang A ini sudah bukan Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menculik ini dilakukan oleh kaum atau golongan muda. Bukan juga mengibarkan bendera merah putih, bukan juga menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Nah, berarti yang tepat adalah yang B ya. Karena Sultan Syahrir mendengar kabar kekalahan Jepang dari radio ya melawan sekutu dengan dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya. Lewat radio Sultan Syahrir mendapat informasi bahwa Jepang kalah melawan sekutu, yaitu kabar bahwa Nagasaki dan Hiroshima dibom. Nah, beliau sampaikan berita tersebut kepada golongan tua agar bersegera menyusun naskah proklamasi. Nah, berarti peran dari Sultan Syahrir dalam kemerdekaan negara Indonesia adalah mengabarkan bahwa kekalahan Jepang melawan sekutu. Berarti isian yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B. Memberikan kabar kekalahan melawan Jepang. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab A. Mahabharata, B. Sutasoma, C. Tripitaka, D. Arjuna Wiwaha, E. Bharatayuda. Bapak Ibu sudah pada tahu, kita lanjut aja, kita langsung aja ya. Di dalam kitab Sutasoma terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti isian yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B. Sutasoma ya. Jadi Sutasoma ini, kitab Sutasoma ini, di dalam kitab Sutasoma ini ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi isian yang
tepat atau pilihan yang tepat untuk yang nomor 5 ini adalah B, Suta Soma. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 6. Bhinneka Tunggal Ika berarti, ini Bapak Ibu sudah pada tahu, sebenarnya tidak usah dijelaskan lagi lah Bapak Ibu ya. Beda apa, kita lihat aja. Yang A berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang B, persatuan membuat bangsa kuat. Yang C, kemerdekaan diperoleh dengan persatuan. Dengan kemerdekaan ini, ya, kemerdekaan diperoleh dengan persatuan. Yang D, perbedaan itu kekayaan. Yang E, ikatan paling kuat adalah persatuan. Melihat dari pilihan yang ada di tulisan ini pada soal A, B, C, D, E, maka yang paling tepat adalah yang A ya Bapak Ibu. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian maka isian yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 7. Aspek yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda adalah kesamaan agama, B, persatuan, C, cinta tanah air, D, gotong royong, E, cinta damai. Oke, jadi isian yang tepat kita lihat pembahasannya. Persatuan adalah aspek dominan yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Karena pada saat itu bangsa Indonesia masih belum bersatu. Ada pemuda-pemuda di Indonesia, misalnya dari Jawa, Yong Jawa, dari Sulawesi, Yong Cilebes, ya. Jadi belum bersatu. Dengan adanya persatuan ini, maka dengan adanya ini dibentuklah atau tergeraklah beberapa ini orang pemuda untuk mempersatukan para pemuda di Indonesia. Maka lahirlah Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini lahir, ya, yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda adalah persatuan, ya, karena waktu itu sekali lagi para pemuda Indonesia belum bersatu, ya, masih hidup berkelompok-kelompok. Oke, jadi isian yang tepat adalah persatuan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Landasan ideal bangsa Indonesia adalah A, undang-undang, B, Undang-Undang Dasar 1945, C, TAP MPR, D, Pancasila, E, Peraturan Pemerintah. Kita lihat Bapak Ibu ya. Landasan ideal bangsa Indonesia adalah Pancasila. Ya, berarti isian yang tepat atau pilihan yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang D, Pancasila. Kita lanjut ke soal nomor 9. Segala peraturan yang ada di Indonesia mengikat seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Ini berarti negara memiliki sifat A, keras, B, memaksa, C, penuntut, D, pemeras, E, pengendali. Nah, pilihannya ya. Kita lihat pembahasannya. Sifat negara memaksa terhadap hukum. Artinya, negara memiliki hak untuk memaksa warganya untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi, sifat negara memaksa terhadap hukum artinya negara memiliki hak untuk memaksa warga negaranya
untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, dengan demikian maka isian yang tepat untuk soal nomor 9 adalah memaksa yang B. Yang B Bapak Ibu ya. Jadi yang ini sifat negara adalah memaksa. Memaksa Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Soal terakhir. Di video yang ke-26 ini, nilai abadi Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang B, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang C, sila dalam Pancasila, yang D, undang-undang, yang E, TAP MPR. Kita lihat pembahasannya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tertulis semua nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi, dengan begitu dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai abadi Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, atau isian yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang A, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, nilai abadi Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, untuk video ke-26 ini cukup sekian. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai pembahasan soal-soal tes PPPK bagian ke-28 ini. Oke Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu merasa video ini berguna bagi kita semuanya, bagi rekan-rekan seperjuangan kita sebagai guru honorer, maka silahkan sebarkan, silahkan share video ini melalui media sosial seperti Facebook, WA, Twitter, Instagram, atau lain sebagainya. Atau bisa juga Bapak Ibu langsung kasihkan linknya, boleh juga. Atau Bapak Ibu langsung kasihkan nama channelnya Education and Sport pembahasan ini kepada teman-teman Ibu, saudara Ibu yang memerlukan. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan mengenai tryout bagian ke-27, 27 ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan video masih tentang tryout yang bagian ke-28.